Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, saya bisa berziarah ke makamnya Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Japar Shodiq merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa Tengah yang sangat terkenal. Dia seorang pemberani, rendah hati, toleran, dan sangat bijaksana dalam berdakwah. Cerita tentang kehebatan putra Raden Utsman Haji ini beredar di tengah masyarakat, baik secara lisan turun-temurun pun juga dibukukan. Ada kisah tentang sikapnya yang bijak dalam mengajak warga menganut Islam. Misalnya cerita tentang seekor sapi. Dikisahkan suatu hari Japar Shodiq membeli seekor sapi. Sapi tersebut berasal dari India yang dibawa para pedagang asing lewat kapal niaga. Sapi itu beliau tambatkan di halaman rumahnya. Warga Kudus kebanyakan menganut agama Hindu, dan Sunan tahu bahwa warga penganut Hindu itu sangat menghormati hewan sapi, sebab sapi dalam kepercayaan Hindu merupakan hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Bahkan menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Maka apa yang dilakukan Sunan Kudus terus dipantau oleh warga. Warga mau menyaksikan apa yang hendak dilakukan Sang Wali Songo terhadap hewan suci itu. Hampir setiap hari warga datang memadati halaman rumah Sunan Kudus, sekedar ingin tahu apa yang akan terjadi dengan kendaraan para dewa itu. Ketika pada suatu hari jumlah warga yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus merasa bahwa tiba saatnya untuk berdakwah. Dia keluar dari rumah dan berdiri di hadapan warga, yang sebagian besar itu belum menganut Islam. Sedulur-sedulur yang saya hormati dan saya cintai, saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan lalu seekor sapi datang menyusui saya. Sunan Kudus mengisahkan, mendengar kesaksian tersebut para pemeluk agama Hindu semakin antusias untuk mendengar. Bahkan mereka menyangka Japar Shodiq itu titisan Dewa Wisnu. Lalu Sunan Kudus melanjutkan, demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Saat mereka larut dalam kata-kata dan terpesona dengan kisah itu, Sunan Kudus lalu mengaitkannya dengan surat-surat Al-Quran. Salah satu di antara surat-surat Al-Quran yaitu surat yang kedua, dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah, ujar Sunan Kudus. Mendengar penjelasan itu, warga semakin ingin tahu dan terus mendengarkan paparan Sunan Kudus. Dengan cara ini, Sunan memperkenalkan ajaran Islam secara santun, tanpa melukai perasaan para penganut Hindu dan Buddha kala itu. Itulah kehebatan Sunan Kudus yang menyampaikan dakwah secara praktis, membumi, dan menyentuh hati warga. Kisah yang lain menunjukkan kehebatan Sunan Kudus adalah cerita tentang sayembara doa untuk melenyapkan wabah penyakit di tanah Arab. Sebagaimana diketahui, Sunan Kudus juga seorang pengembara. Disebutkan bahwa Japar Shodiq ini pernah mengembara hingga ke India lalu ke tanah Arab. Dikisahkan saat dia berada di Arab kala itu terjadi wabah penyakit. Raja setempat berusaha melenyapkan wabah penyakit dengan berbagai cara. Namun pandemi tak kunjung berlalu. Bahkan demi bebas dari pandemi, penguasa Arab akhirnya mengadakan sayembara doa untuk menghilangkan wabah. Sayembara itu disemarakan dengan hadiah besar jika ada yang berhasil. Sayangnya tak satu pun peserta sayembara yang berhasil melenyapkan wabah. Sunan Kudus yang kala itu ada di sana tergerak hatinya untuk melenyapkan keresahan warga karena pandemi. Ia pun bergegas menghadap penguasa Arab dengan niat tulus untuk membantu. Namun kedatangannya disambut sikap sinis. Sang penguasa pun bertanya penuh keraguan, dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu? Ujar Raja Arab itu. Kemudian Sunan Kudus menjawab dengan doa,
Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama sudah berdoa, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Tantang penguasa Arab itu. Jawab Sunan, saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangan sehingga doa mereka tidak terkabulkan. Mendengar perkataan Sunan, sang raja makin geram. Sungguh berani Tuan mengatakan demikian. Apa kekurangan mereka? Anda yang menyebabkannya, kata Ja'far Shadiq dengan tenangnya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah, sambungnya. Jawaban Sunan Kudus seolah mengunci mulut penguasa Arab yang kemudian mengisyaratkan agar Sunan melaksanakan niatnya. Merasa diberi kesempatan, Sunan lalu berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab itu pun lenyap. Beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Menyaksikan kejadian ajaib itu, Raja Arab pun senang dan mengagumi sosok Sunan Kudus. Raja ingat hadiah yang dia janjikan jika ada orang yang bisa melenyapkan wabah. Ia pun ingin memberikan Sunan hadiah, namun Sunan menolaknya. Dengan santun, Ja'far Shadiq menyampaikan bahwa dirinya hanya menginginkan sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis, dan sang raja mengizinkannya. Batu itu pun dibawa Sunan ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya kembali dari Tanah Suci. Itu sebabnya Masjid Kudus kerap disebut juga dengan nama Masjid Al-Aqsa. Itulah sejarah Sunan Kudus. Semoga yang berziarah ke sini mendapatkan keberkahan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.